Halo teman-teman, hai sekali lagi. Jadi aku tuh masih apa sih namanya masih ada unek-unek cerita tentang yang pekerjaan yang aku bilang pengalaman kerja aku yang setelah aku cuti ternyata di tempat kerja tuh ada ya gangguan teknis ya kerusakan teknis ya itu dia. Jadi pipa airnya itu ada kerusakan di pipa airnya. Jadi seluruh tower ditutup ya kan kita semua keluar kan aku udah ceritain tuh yang sebelumnya. Nah, terus itu kan aku sekarang nih kan aku bilang kan juga bahwa aku tuh akhirnya cari kerja lagi setelah aku istirahat dulu 1 bulan. Istirahat 1 bulan saya kan gitu. Nah aku tuh nggak tahu restoran di hotel itu seperti apa. Aku belum ada pengalaman. Aku pernah di restoran juga tapi restoran maksudnya tuh bukan yang include di dalam hotel ya. Jadi nah itu ada eh, sistem apa ya namanya sistem uang tipnya itu yang kita dapat itu beda ternyata ya kan. Ya udah akhirnya aku mulai dan nih kerja ya, aku mulai kerja gitu di hotel. Nah karena hotelnya itu banyak banget event, jadi tuh kayak setiap bulan selalu ada acara apa besar gitu ya, jadi maksudnya kayak orang ngebuk untuk entah itu orang yang apa men- pesta pernikahan atau itu pesta dari perusahaan atau itu begitu begitulah ya. Jadi tuh istilah katanya tuh kita iya yang kita kerjain itu masih itu bukan juga sih kayak mengservis kalau misalkan lagi hari biasa untuk tamu biasa kan kita istilah katanya mempersilahkan tamu-tamunya duduk, terus setelah itu kita ambil order gitu, maksudnya pesanan mereka mau makan apa minum apa, nah terus ngasih makan. Kalau kalau event kan enggak, jadi biasanya tuh kita kayak nyiapin apa, males banget, sorry. Jadi kayak nyiapin makanan-makanan yang untuk mereka gitu, misalkan eh, kita siapin gitu loh, mejanya kan gede gitu ya kan maksudnya. Terus kalau misalkan apa nih gitu ke dekorasinya atau apa gitu. Jadi ternyata di hotel yang sekarang ini aku jadi kita juga gitu loh yang ngerjain gitu. Tim kita juga dan tim dari bagian dimana yang kayak bangket itu apa ya di sini namanya bangket tuh kayak mungkin yang bagian yang mengurus-ngurus event, terus udah kayak gitu kayak misalkan nyiapin kursinya atau nyiapin kalau misalkan itu hanya kayak misalkan apa ya namanya dulu apa sih itu namanya tuh ya kalau hanya misalkan penjelasan mungkin mereka siapin kertas dan pulpen gitu ya. Nah kalau event begitu jadi siapin makanan dari minuman, minuman welcome segala macam ya, event lah gitu loh, kita muter-muter gitu. Nah itu tuh termasuk kita. Nah kan kalau misalkan gitu tuh nggak ada uang tips, saya kerja setengah mampus ya kan, capek. Nah jadi udah gitu bukan hanya itu aja kan, jadi kita itu istilah katanya di tempat kerja aku ya biasanya aku selalu satu-satunya orang Indonesia gitu loh ya, aku nggak belum pernah ada pengalaman di mana ada orang Indonesia lain di bagian aku gitu ya, atau di tempat aku kerja gitu loh. Orang Asia ada, itu pun Asianya tuh kayak orang Arab gitu ya, Asia Tenggara ya, orang Arab atau orang Pakistan gitu-gitu. Tapi kebanyakan tuh orang Eropa, entah itu orang Spanyol, orang Prancis, orang Jerman gitu-gitu tempat kerja aku kan. Jadi tuh kita kalau misalkan bekerja sama orang-orang ini, tuh kita memang benar-benar nggak bisa tuh saya kita bilang misalkan dia bilang ini dulu atau ini itu dulu. Nah kita kan punya tugas sendiri-sendiri tuh. Kita kan sebelum mulai kan kita briefing gitu ya. Terus udah kayak gitu misalkan, nah oke, sekarang kita ada ini nih. Maaf ya rambut aku nih ke depan terus. Eh, jadi di sini tuh istilah katanya saling sikutnya seperti itu. Nah, ini biar teman-teman tahu ya. Jadi tapi saya pikir mungkin di Indonesia sama aja ya sebenarnya ya. Kan namanya teman kerja itu umumnya ya ada aja gitu loh orang yang apa ya usil gitu loh sama kita gitu loh. Nah begitu. Terus udah kayak gitu yang aku kurang begitu mantap sama sekarang karena aku masih ya cari-cari kesempatan yang istilahnya yang lebih baik. Terus udah gitu juga jangan terlalu jauh ya, karena misalkan kalau kerja di restoran atau bar itu ya itu biasanya kan pulangnya malam, say malam. Kalau di sini tuh kalau di Berlin itu walaupun itu kota besar ya, jadi kendaraan tuh ada terus 24 jam, tapi tuh maksudnya gini,
Kalau weekend memang iya, jadi kereta itu di sini yang paling cepat ya. Maksudnya, jalur kereta itu paling cepat nyampenya gitu. Nah, kalau bis itu kan banyak muter-muter dalam kota gitu, ke sana sini, jalurnya tuh begitu. Nah, dan kalau hari mulai Senin sampai Kamis itu, ya, itu tuh kita harus pakai namanya bus malam. Bus malam itu yang istilah katanya tuh, di jalur itu dengan nomor bis yang beda gitu, kita harus cari tahu semuanya. Nah, itu kalau di sini. Terus udah kayak gitu juga jaraknya itu bukan kayak waktu yang biasa gitu ya, kalau di Jerman itu atau di Berlin itu gini, mungkin di kota besar kali ya. Kalau kereta nih, kalau pagi tuh kan ada orang mau kerja, anak sekolah segala macam. Itu setiap 3 menit tuh say, kereta. Kadang-kadang kalau banyak jalur di kereta itu, maksudnya jalur itu banyak tujuan gitu ya. Kadang-kadang setiap 2 menit ada kereta gitu loh. Tuh kalau di sini. Kalau bis mungkin juga 5 menitan kali ya gitu. Nanti nih kalau misalkan udah agak sore, walaupun di hari-hari biasa, nah kalau udah sore tuh udah mulai mengurangi, entah 5 menit sekali gitu loh. Nanti kalau udah malam lagi bisa 30 menit sekali. Nah kalau yang namanya bis tuh malam, jadi itu tuh ya begitu gitu loh. 30 menit sekali. Nah, sekarang kita misalkan 30 menit sekali. Ada mobil yang lewat di arah di mana aku, misalkan aku kok mau ke arah A gitu ya. Nah, kalau kita dari mobil sebelumnya nggak telat ya, ya iya pas gitu kan. Mungkin kita nungguin 20 menit atau apa. Ya, kan? Tapi kan kadang-kadang kan juga kan kita itu ganti-ganti tuh. Bukan, istilah katanya tuh nggak apa sih namanya, nggak selalu dari tempat kerja aku langsung ke rumah tuh udah mobil satu aja ya. Kalau beruntung bisa kali ya, tapi umumnya pasti ganti-ganti sih gitu loh. Nah, jadi dengan begitu itu kita nunggu tuh say. Bayangin malam itu kadang-kadang sepi banget, kayak horor banget rasanya. Ya, walaupun di Jerman itu istilah katanya orang nggak semacam-macam, walaupun mungkin sendiri ya, nggak semacam-macam orang seenaknya aja, tapi ya tetap aja waspada, toh ada aja yang tempat-tempat yang istilah katanya harus diwaspadai juga di sini. Nah, cuman ini nih yang mungkin buat kita itu nggak tahu ya. Jadi kalau aku cerita pun ya orang taunya enaknya aja, ya enak kamu gini-gini gitu. Yang orang nggak tahu, nungguin mobil bis ya tengah malam, bukan malam lagi tuh, pagi, kadang-kadang jam 2, kadang jam 3 ya say. Nah, kalau musim dingin say, nggak setiap halte bus itu ada kayak apa sih namanya, kayak halte ada tutupnya, ada itunya gitu, enggak say. Kalau musim dingin say, kalau cuman udah salju turun aja nggak jadi masalah, paling kaki. Kalau kaki kan kita udah siapin sepatu yang berbeda lagi gitu loh. Kalau aku berlapis-lapis ya, pakai stocking aja yang tebal itu bisa 2 plus bagian istilah katanya tuh pakaian bagian luar, entah itu celana atau rok gitu gitu yang tebal. Tapi kalau lagi salju turun itu loh, tau nggak, ini istilah kata aku kan nggak suka shawl ya, karena nggak tahu, aku nggak suka kayak ribet gitu loh, kayak aduh bergeraknya tuh ribet banget, udah baju juga berlapis-lapis ya kan. Nah itu say, cuman ya apa ya namanya tuh, uh, suka sedih gitu loh, suka sedih gitu kalau misalkan ya Tuhan beginilah ya hidup itu gitu loh. Ya tapi kalau orang bilang enak ya, makanya aku bilang ya syukur aja lah dibilang enak, bener gak sih? Padahal detail yang kita jalani di sini tuh ya seperti itu say, tuh kalau di bar atau di restoran gitu. Karena di restoran itu kan, kalau restoran yang bukan di hotel itu biasanya mereka buka jam 12, jadi jam makan siang kita mulai berarti dari jam 11 itu masuk gitu ya kan. Nah nih kayaknya aduh udah mau habis aja nih kayaknya ya kan. Aku sampai di sini aja dulu ya, nanti aku lanjutin lagi ya say. Karena tuh emang ceritanya seperti itu gitu loh. Jadi teman-teman, nih ya teman-teman, di subscribe ya, di like dan di share juga. Siapa tahu kan ada temen yang mau keluar, atau jadi tahu gitu pengalaman itu seperti apa di luar itu, di Eropa terutama ya. Jadi saya pikir kali ini begini aja dulu. Nanti kalau misalkan ini aku lanjutin lagi deh ceritanya ya. Soalnya masih banyak hal-hal yang orang nggak tahu gitu loh, di luar itu kerja tuh seperti apa. Tahu gajinya doang. Oke, kalau begitu terima kasih dan salam hormat dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao ciao.